nggak ada sih? Mana Mbak? Kita kehilangan jejak. Iya cari dulu makanya Mbak. Tapi nggak ada di belakang. Apalagi di toko-toko sini apa ya? Ya, ada Pak. Coba lihat sana, coba lihat. Coba masuk sini. Tadi keluar apa naik? Mana? Nggak ada. Nah, gini deh. Gue coba nyari sana, apa tuh nyari sana. Iya. Yaudah coba. Sampai sana, ayo. Ya tapi ini nggak ada. Mbak, mungkin pikiran Mbak tuh cuman karena rasa khawatir Mbak aja. Belum tentu itu benar-benar kejadian, Mbak. Aku nggak khawatir, aku emang tahu itu mama tiri aku dengan suami aku. Itu bukan sih? Itu kan? Yang pakai baju hijau. Itu bener kan itu kan? Mbak, ini kita udah keliling-keliling. Pasar ini udah luas banget, kita cari nggak ada, Mbak. Mbak nggak ngerasain nggak sih jadi saya? Jadi suami saya dekat dengan ibu saya. Iya, siapa tahu yang Mbak pikirin itu sama sekali nggak kejadian. Coba Mbak jadi posisi saya sekarang deh. Saya takut. Ada itu ke sana. Yang bener. Boleh. Coba dicek dulu. Bentar, Mbak. Ayo, Mbak. Ya Allah. Itu bukan. Ini, Mbak. Beneran Mbak, itu suami aku sama mama tiri aku. Kenapa, Mbak? Ibu gua sakit. Gua nggak bisa bantuin lagi ya. Oh, ya udah nggak apa-apa, ntar Mbak Teli kita yang ngurus. Mbak urusin ibu Mbak aja dulu. Iya. Yaudah Mbak. Yaudah, Mbak, diurusin dulu. Makasih ya Mas. Iya, hati-hati, Mbak. Kasihan ada yang nganterin dong. Jangan Mbak. Udah sini aja Mbak. Itu mama aku. Bayangin deh, mereka ngapain coba ngetok Mas berduaan. Gimana saya nggak berpikir negatif sama mereka. Mbak ya jangan seuzon dulu, Mbak. Itu kan maksudnya udah jadi keluarga dong, karena udah menikah sama Mbak kan? Bukan gitu Mbak, mana ada ibu tiri sudah tak dengan itu dengan menantunya. Itu pegangan tangan mereka, Mas bisa lihat gak sih? Itu mereka pegangan tangan. Iya sih. Bentar deh ya. Mbak, telepon. Ini suami saya nggak diangkat loh, Mbak. Loh, Mbak Lihat yang suami Mbak. Iya. Dia nggak megang-megang handphone sih dari tadi. Mungkin HP-nya di tas, mungkin Iya. nggak denger dia. Itu mereka sampai pegangan pinggang, coba gimana saya nggak mau negatif sama mereka. Mbak mau ngapain? Saya mau ngediam, saya mau tanya mereka ngapain berdua di situ. Mbak mau ngabrak suami Mbak. Mbak kalau datang ke sana Mbak marah-marah, yang ada malah bikin malu suami Mbak sama Mbak sendiri. Iya, nanti malah kita diusir lagi sama orang-orang sini. Mereka kemana? Kok nggak ada sih? Ayo, cepet cari. Mbak, pelan-pelan Mbak. Aduh, Mbak, hati-hati dong. Mbak, tadi yang pakai baju hijau di sini kemana ya, Mbak? Yang 2 orang tadi Mbak, pergi ke sana. Cepet. Makasih ya Mbak ya. Nyebar dong, nyebar. Ah, gini. Mbak Tek, kesana aku coba kesini ya. Astagfirullahaladzim, Mbak, pelan-pelan. Ya Allah, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, ini kita udah nyari sampai ujung sini, nggak ada loh, Mbak. Gimana? Ketemu nggak? Nggak ada. Aku juga nggak nemu tadi, masuk ke dalam nggak ada. Jadi Mbak Tel ini merasa ada yang aneh antara suami dan juga ibu tirinya. Karena memang usia suami dan ibu tirinya juga tidak terpaut jauh dan juga mereka tuh sangat akrab sehingga keakraban mereka tuh menimbulkan kecurigaan pada diri Mbak Tel nih. Mbak. Aku mau cari. Mbak tapi
ini kita udah cari sampai ujung sini nggak ada. Tadi lu nyari ada nggak yuk? Gue masuk sih. Bentar, ini ada telepon nih kayaknya. Bentar, ini ada telepon. Ini Jerry nih. Bentar. Halo, Ini halo Jerry. yang lain pada nyariin juga nggak? Nyari kan? Mereka ke parkiran. Parkiran sana dong. Ya udah kita Ikutin langsung sana. kalau pergi ikutin. Ya, tapi lo ikutin ya kalau dia pergi kemana-mana. Yaudah, Yaudah, kita yuk, langsung yuk. parkiran. Yuk. Nih, Doni nih. Dan, mana mereka? Yuk. Tadi gue ngeliat, Mana suami saya? tadi saya ngeliat Bapak Heru sama Ibu Lutfi masuk ke dalam sini. Mas! Mbak! Suami saya mana? Mas Heru! Mas! Kamu ngapain kemarin? Aku lagi kerja ini. Ini apaan sih? Kerja mau kemana kamu? Udah. Ini ngapain kemarin? Istri nyariin mas. Ya mau ngapain nyari? Mama mana? Aku nih tadi kerja di sini ada mama. Kamu ngapain nanya mama ke aku? Kamu ngapain? Mas, ngomongnya jangan kenceng-kenceng dong. Ini kan Ya istri udah. Mas. Ya udah, makanya Mas ngapain sih ikut campur? Ini Gak urusan usah banyak saya. tanya, aku nanya ibu di mana? Ibu nggak ada di sini. Kamu ngapain nyari ibu di sini? Apa lagi kerja? Oh, kamu bohong ya? Kamu bohong sama aku? Bohong apa? Bohong apa? Aku tadi ngeliat kamu di pasar sama ibu, Mana? ngapain? Mana buktinya mana? Ini bisa duduk dulu nggak sih? Ngomong baik-baik. Coba tadi mana kamera? Kasih dia fotonya. Itu siapa? Apa? Mana? Lihat dulu. Kamu Itu siapa? Aku tanya. Gak itu usah, siapa? kamu ngapain? Ini kantor aku, kamu lagi Enggak kerja. gini, lo dengerin dulu. Di sini istri lo nyariin lo sama ibunya. Mas, gua nggak nyimpen ibu tirinya dia di sini. Ya udah kalau begitu coba dicek dong di dalam. Cek aja. Mana? Coba lo. Mas, ya kalau nggak ada. Wah, ada ini. Kamu ngapain ngumpetin ibu di situ? Siapa yang ngumpetin? Kamu bisa. Ini, ya Allah, udah. Tenang dong. Ini kan istri Mas. Ya saya tahu ini istri saya, tapi dia kasar. Tapi lu bohong. Lu udah ketahuan kayak begini lu mau ngomong apa sekarang? Ngapain Coba dia? jelasin deh. Ini ibu kok malah diem aja? Ibu ngapain di sini? Diam, aku nanya sama ibu. Ibu tadi ngapain ke toko Mas? Aku tanya. Emang kenapa kalau memang ke toko Mas, emang kenapa? Ya kamu kenapa sama suami aku? Ibu nggak ada teman lain atau gimana? Jadi dia kan minta bantu sama ibu. Minta bantu? Iya. Kalau pelukan gitu minta bantu? Siapa? Kamu tadi udah lihat bukti di Aku kamera. wajar ya sama orang tua ini. jadi Ini ibu sama tempat orang kerja. tua mulu. Mas Aduh, coba biar gini dijelasin. ya, gini ya. Kamu kalau mau tahu segala apapun yang itu, kamu tanya sama Heru ya. Saya nggak mau yang kayak gini, malu. Ya harusnya lebih malu tuh saya. Anda, ibu tiri saya. Kenapa jalan dengan suami saya? Karena kan dia minta tolong sama ibu. Minta tolong, kamu juga nggak bisa minta tolong sama temen apa? Udah. Harus sama. Ini, Udah, kamu jelasin deh Heru. Kamu bisa. Mas, dari kan? Kamu yang mulai ya. Kamu yang mulai. Lu cari suami jangan kasar juga dong. Udah, kamu sekarang urusin Bu, ya makanya ibu jelasin, Bu. Udah, kamu jelasin deh sama dia. Saya nggak mau tahu. Mas, makanya jelasin dong sama istrinya, Mas. Kamu lihat ya. Kamu lihat nih, kamu lihat. Aku beli cincin gelang ini untuk ulang tahun pernikahan kita yang kedua, tahu ya? Ya ini hanya untuk buat kamu surprise. Keluar ya mas, keluar. Ini urusan rumah tangga Ya saya. enggak, tapi ini harus Ya dijelasin, udah, Mas. keluar rumah saya mau urusin. Kita coba kejar deh. Ini harus dijelasin, yuk. Biar kasih waktu. Ayo kita kejar ibunya. Mana sih ibunya tadi? Yaudah. Ya tolong mas ya. Aneh sih, bukan yang mau jelasin. Kita coba tanya sama ibu mertuanya tadi. Itu. Kejar. Bu. Ibu sebentar, Bu. Ibu Ibu. sebentar, boleh kita ngobrol sebentar, Bu? Bu, sebentar. Sini. Jangan di Bu, jalan. sebentar, ngobrol sebentar. Ibu tenang dulu. Bu, di sini Mbak Telni meminta kita untuk menyelidiki karena Mbak Telni merasa kalau ibu ada hubungan dengan suaminya. Kan Mas Telni itu ya, pikirannya itu ya, otaknya itu ya, selalu nuduh orang yang enggak ya. Saya dibilangnya ganjen. Sekarang apa ganjen apa saya?
Ya ibu tadi ngapain? Harus nyumput-nyumput segala. Kenapa harus sembunyi-sembunyi segala di kantor Heru? Yang sembunyi itu gimana? Nggak ada. Saya tuh cuma hanya mau nolongin. Saya tuh hanya mau nolongin si Heru. Nolongin apa sih? Nolongin si Heru. Buat beli perhiasan tadi, Ya, buat hadiah anniversary. iya, benar. Nah tapi pertanyaannya kenapa ibu sembunyi? Itu pertama. Dan yang kedua, kenapa waktu di tempat penjualan emas, di telepon Herunya nggak ngangkat? Ya, saya nggak mau, istilahnya nggak mau bikin beribet ya masalahnya ya. Saya pusing masalahnya si Heru itu orangnya baik tau nggak? Itu nggak ada apa-apanya. Ya tapi kan tetap setia tuh sama si Telni itu. Dan asal kamu tahu ya, si Telni itu ya itu tuh udah bikin orang stres tau nggak lo, si Heru itu tau nggak, bikin stres sama si Telni sendiri. Bawaannya cemburu sama saya pun cemburu dia tau nggak? ya harusnya kalau misalnya kayak gitu, ibu sebagai orang tua apa salahnya jaga jarak sih? Jaga jarak gimana? Ya kan sekarang Emang kalian bela dia gitu? bukan ngebela, tapi daripada ada fitnah timbul fitnah dan keluarga orang retak hanya karena salah paham kan sayang banget bu. Saya pusing tau nggak kayak gitu? Bu kan kita tuh harus Cuma saling pengen mengingatkan bu daripada timbul fitnah. Ibu mending Kamu urus aja si Telni itu ya. Otaknya udah stres tuh anak tuh. Ibu kalau kayak gini tuh nggak ngejelasin sesuatu, Bu, nggak maksud- ngeberesin sesuatu. Udah, saya nggak mau tahu, urus saya. Bu kita ngobrol aja dulu sebentar. Bu, tapi kan itu anak ibu, Bu. Udah, Anak tiri ibu. Bu, Bu, ibu Bu. bisa ngobrol Ibu, cepat udah, Mas. wajar lah kalau anaknya cemburu. Ibu tirinya kayak gitu, suaminya nggak ngasih kejelasan. Gimana nggak curiga? Gimana ya? Gue sih sempet setuju sama lo kan. Tapi kan gue tadi dengar, lo kan juga dengar kan, kalau misalkan Heru datang ke toko emas, dia tuh beli memang buat hadiah anniversary, buat surprise. Ya itu kan cuma dari satu pihak doang, dari Heru doang kan. Ibunya ngejelasin nggak? Nah, cuman yang setuju sih, gue agak aneh, kenapa dia perlu sembunyi tadi? Gue aneh nih. Kita balik lagi juga nggak akan mungkin. Heru udah ngusir-ngusir kita dari tadi. Ya Allah, gue lagi puasa sampai emosi juga kan ngurusin kayak ginian ya Allah. Lu sabar, jangan pancing emosi. Yaudah gini deh, balik kantor dulu, sekalian kita kabarin Mbak Telni gimana, sekalian ngecek dia, oke? Yaudah, Perkembangan yaudah, yang nggak diobrolin tadi di kantor. Gue juga lagi emosi nih, gak enak. Masa puasa emosi, yuk balik sekolah yuk. Ya semuanya Balik kantor dulu ya. pada capek juga nih pasti. Mbak mau kemana sih, Mbak? Kemana sih, Mbak? Mbak, bentar dulu, Mbak. Mbak mau ngapain, Mbak? Mbak ngapain, Mbak? Daripada Ini mau apaan sih, Mbak? Mbak bisa tenang nggak sih, Mbak? saya daripada dibikin stres sama dia, mending aku bikin stres sendiri aja deh. Ya tapi nggak kayak gini caranya dong, Mbak. Aku yang dicuekin, aku yang disebelah sama dia malah ngelak, ngebantah dan sebagainya. Aku pusing. Berarti maksud Mbak apa? Bentokin pala ke tembok kayak begini? Hah? Bisa nyelesain masalah kayak begini? Saya tanya nyelesain masalah atau tambah masalah? Mas sama Mbak nggak jadi kayak aku, nggak ngerasain apa yang aku rasain sekarang. Mbak, ya tapi bukan kayak gini caranya. Kalau Mbak kayak gini, apa ada solusi? Terus kalau Mbak mau nyakitin diri Mbak sendiri, apa suami Mbak lihat? Jangan nyakitin diri sendiri, Mbak. Dari situ tujuan kita ngebantu Mbak. Mbak minta tolong sama kita, makanya kita akan ngebantu Mbak sebisa kita, semaksimal kita. Mbak malah kayak begini, benturin kepala ke pagar kayak begini, malah nyakitin diri sendiri. Mas bayangin, suami saya jalan sama ibu tiri saya, akrabnya Mas juga tahu sendiri kan, Mas lihat sendiri kemarin kayak gimana. Gimana coba perasaan saya? Kemarin suami Mbak datang ke tempat jual emas itu buat beli emas, buat beli surprise buat Mbak. Ya tahu, tapi kan yang saya mau dia baik lagi sama saya. Ya Mbak, apa-apa itu butuh proses, nggak bisa gitu aja. Mungkin suami Mbak juga masih ada emosinya, tapi dia nahan emosi. Jadi dia agak sedikit ngerem ngomongnya ke Mbak. Kalau kayak gini lebih baik pisah, tapi aku nggak mau. Mbak, jangan ngambil keputusan pas lagi emosi kayak gini, Mbak. Bener kata Fatia, Mbak. Jangan mengambil keputusan permanen ketika lagi emosi. Aku bingung harus gimana lagi.
Mbak, bukannya Mbak sendiri yang ngomong ke kita kalau tadi pagi Mbak ngedenger suami Mbak teleponan sama ibu tiri Mbak pas lagi kamar mandi kan Mbak nggak sengaja dengar dan mereka janjian di sini makanya sekarang kita ketemu di sini Mbak. Mbak sabar aja, kita kan belum lihat apa-apa juga. Saya udah tahu nanti bakal kejadiannya kayak gimana. Jangan berpikiran aneh-aneh dulu, Mbak. Kemarin aja saya berpikir negatif, bener kan kejadiannya kayak gitu. Ya memang, suami Mbak bohong waktu itu. Cuman kan ada alasannya. Buat beli cincin, buat beli perhiasan, buat Mbak sendiri juga kan. Kalau kayak gini saya mau ngancurin aja. Mbak, Saya mau ngancurin tempat Mbak, kerjanya. istighfar, Mbak. Ya Allah. Masa